Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan jumlah rakaat salat duha yang perlu dicontohkan oleh Rasulullah SAW beserta hadisnya. Baik, jumlah rakaat salat duha. Kalau kita urutkan keterangan Nabi SAW terkait dengan salat duha ini, tidak hanya berbicara tentang rakaat, tapi juga berbicara tentang waktu dan keutamaannya. Dari waktu dan keutamaan ini nanti Anda bisa petakan berapa rakaat yang harus Anda tunaikan dan apa tujuan yang ingin Anda raih dengan jumlah rakaat itu. Jadi jangan sampai Anda kerjakan sebanyak-banyaknya tapi Anda tidak mengerti keutamaannya. Baik, kapan itu dikerjakan? Apakah di awal duha, pertengahan duha, atau kemudian di akhir duha? Kita mulai dengan bagian pertama, ya, salat yang ditunaikan di awal duha, yang jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat. Kita cantumkan ada 2 hadis di sini dan ada 2 jenis salatnya. Pertama, ada di hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 586. At-Tirmidzi nomor hadis 586. Kemudian yang kedua tercantum di hadis Muslim nomor hadis 720. Hadis Muslim nomor hadis 720. Baik. Selanjutnya nanti yang di pertengahan duha, ya, ada di riwayat Abu Daud nomor hadis 1289, 1289, ya, 1289. Dan nanti bagian terakhirnya kita bahas yang pertama dulu. Bismillah. Baik, yang pertama tentang waktu duha di awal duha, riwayat At-Tirmidzi di nomor hadis 586. Qala Rasulullah SAW pernah bersabda, qala Rasulullah SAW, man shalla al-ghadata fil jama'ati aw fil masjid, siapa yang menunaikan salat subuh tadi dilakukan dengan berjamaah khususnya di masjid. Maka di sini ada 2 redaksi. Ada yang menyebutkan kalimatnya fil jama'ah, ada yang kedua menyebutkan fil masjid. Tapi umumnya kalau sholat itu kalimatnya menggunakan kata jamaah, itu umumnya dalam bahasa hadis ditunaikan di masjid, khusus untuk laki-laki. Padanannya Anda bisa temukan yang paling mudah kitab yang ditemukan di Riyadhus Shalihin nomor hadis yang ke-10, berisi paling kiri sebelah bawah, ya, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi menyampaikan, man salat rajuli fil jama'ati, salat seorang lelaki yang ditunaikan berjamaah di masjid, tazidu ala salatihi fi suqihi aw baitihi, lebih utama dibandingkan salat yang dia tunaikan di pusat tempat niaganya. Misalnya Anda punya kantor, Anda kerja di situ, kemudian di sampingnya ada masjid, tapi Anda memilih salat di kantor, itu kalah keutamaannya dengan orang yang baru mau ke masjid. Walaupun Anda di kantor salatnya berjamaah, misalnya Anda berjamaah di kantor, teman Anda ke masjid, itu sama teman Anda yang baru mau berangkat saja, belum sholat, itu pahalanya sudah kalah. Atau Anda tinggal di rumah yang berdampingan dengan masjid, dekat ke masjid, Anda bisa ke masjid tapi memilih sholat di rumah misalnya, itu sama berlaku hadis ini. Oke, jadi Anda dikalahkan oleh orang yang baru mau berangkat, padahal dia belum sholat. Dari mana tahunya kalau salat berjamaah di situ di masjid? Diteruskan hadisnya, dzalika anna ahadahum idza tawadda fa ahsana al-wudu, yang demikian itu bisa bertambah pahalanya kalau di antara mereka ada yang berwudu di rumahnya kemudian menyempurnakan wudunya. Saya sering sampaikan, Anda tidak keliru kalau berwudu di masjid, tidak ada masalah. Tapi kalau Anda dekat dengan tempat tujuan, misalnya dari rumah, dari kantor, dari tempat berangkat, lebih bagus wudu dari dari rumah atau dari kantor ke tempat berangkat Anda, itu pahalanya bisa lebih. Ya, thumma atal masjidah, kemudian dia datang ke masjid. Nah, kalimat thumma atal masjidah ini menerangkan salat berjamaah tadi dipahami di masjid. Jelas ya? Baik. Ya, maka apa yang didapatkan khutbah bi kulli khutbatin, maka setiap langkah pertama yang dia langkahkan yurfa'u biha darajat, diangkat derajatnya, dan langkah selanjutnya yumha biha sayyi'at, menggugurkan dosa-dosa yang pernah dia bawa. Makanya di hadis Muslim nomor hadis 233 Nabi pernah menyampaikan, as-salawat ila as-salawat wal jumu'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna. Salat satu ke salat yang lainnya dan Jumat ke Jumat yang lainnya, Ramadan ke Ramadan itu bisa menjadi kafarat, menghapus dosa-dosa kecil yang pernah terjadi di antaranya. Ya malam takunil kabair, sepanjang bukan melakukan dosa-dosa besar.
Jadi kita ambil dulu syahidnya, ya, yang dimaksud dengan salat di sini adalah salat subuh yang ditunaikan berjamaah di masjid. Man shallal ghadata, siapa yang menunaikan salat subuh kan fil jama'ati atau fil masjid dengan berjamaah yang tunaikan di masjid, thumma yaqudu yadhkurullah. Kemudian setelah itu dia tidak langsung pulang. Dia duduk kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahasanya menggunakan thumma di situ, menggunakan fleksibilitas. Ya. Dan kalimatnya menggunakan fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. Kalau bahasanya mengatakan begini, thumma qa'ada yadhkurullah. Kemudian dia duduk di situ. Pas duduknya, itu artinya duduknya enggak pindah-pindah. Jadi begitu sudah sholat subuh selesai, antum di situ aja. Yang imamnya di situ aja, makmumnya di situ aja, jadi nggak ada yang gerak-gerak tuh. Di situ aja gitu kan? Di situ saja. Tapi kalau menggunakan fi'il mudhari, apalagi di situ bentuknya pakai thumma, itu artinya fleksibel selama masih di area masjid. Ya, karena bisa mudhari itu bisa tidak di situ, bisa ada pergerakan sifatnya. Ya, bisa bergeser kanan, geser kiri atau pindah. Jadi present, continuous atau future kalau masalah waktu. Tapi kalau masalah gerakan sedang akan bisa di situ, bisa pindah ke tempat lain atau masih di area sekitarnya. Jelas di sini? Baik, awas, ini saya berikan batas di sini pemahaman ini ya untuk memberikan penjelasan pada sebagian entah dari mana datangnya. Ada pendapat mengatakan kalau Anda ingin mendapatkan pahala salat ini nanti yang dikenal dengan syuruk kemudian. Ya, kalau Anda ingin mendapatkan pahala ini maka setelah salat subuh nggak boleh pindah-pindah di situ aja. Ya, itu saya tidak tahu dari mana asal penafsiran seperti itu. Ya, yang pertama bertentangan dengan dalil secara langsung. Yang kedua bertentangan dengan maqasid syariat. Ibadah itu tujuannya memudahkan, bukan mempersulit. Imam di sini aja di depan itu kan nggak pindah-pindah. Sementara temannya di sini aja, ya. Ada misalnya yang mau membersihkan, maaf geser dikit dong, nanti aja ya, selepas syuruk. Nggak repot kan? Nah, jadi anda nggak bisa begitu ya, nggak bisa. Jadi ada fleksibilitas sepanjang masih ada yang masih. Ya, jelas di sini ya. Jadi kalau ada yang menafsirkan misalnya tidak boleh pindah-pindah dan sebagainya, itu pendapat yang sangat lemah, akan tidak ada dasarnya. Dari mana sumbernya kan? Baik, saya teruskan. Kemudian dia duduk, yadhkurullah. Apa yang dilakukan dalam duduknya? Bukan main-main, bukan ngobrol, bukan singgah gurau, tapi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat zikir di Quran maknanya banyak. Awas hati-hati ya, perhatikan syaratnya. Jika Anda ingin meraih duha yang pertama ini, syarat pertamanya salat subuh. Dilakukan berjamaah. Tempatnya di masjid. Setelah itu berzikir, tidak langsung pulang. Apa bentuk zikirnya? Macam-macam, silakan pilih. Misal kalimat thayyibah itu bagian dari zikir. Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Maka selesai Anda menunaikan salat, silakan bergegas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan kalimat istighfar, kan? Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, kan? Itu ada di hadis Muslim hadis 591. Bisa Anda ungkapkan la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di hadis Muslim nomor hadis 593. Di Al-Bukhari nomor hadis 844. Bisa Anda katakan subhanallah, 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 subhanallah ya sampai 33 kali. Tapi bukan cuma jumlah bilangan, sambil dihayati, sambil dipahami maknanya. Kalau benar-benar Anda mengucapkan itu istighfar saja mungkin bisa 10 menit ke 1 kalimat astagfirullah, ingat dosa dari mulai balik sampai dengan subuh itu ya. Baik, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Temukan di hadis Muslim nomor hadis 597. Ya, Anda bisa teruskan ke ayat kursinya di An-Nasai bagian ke-9 nomor 44 dan Anda teruskan lagi misalnya ke surah Al-Ikhlas ya, kemudian surah Al-Falaq, kemudian surah An-Nas di Abu Daud nomor hadis 1523. Dan Anda bisa teruskan dengan doa misalnya. Ya, termasuk kalimat thayyibah doa. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, ya, kemudian wa 'ilman, kemudian wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya, itu Anda temukan di Ibnu Majah nomor hadis 925. Jadi ada yang sifatnya zikir kalimat thayyibah. Ada yang sifatnya baca Al-Qur'an boleh. Ya, Anda menunggu misalnya terus ada zikir ya, dengan membaca Al-Qur'an. Karena Quran sendiri sering saya katakan disebut dengan zikir Quran. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi begitu Anda misalnya selepas salat subuh sudah menunaikan zikir kalimat thayyibah tadi, belum tiba waktu awal duha, Anda bisa lanjut dengan baca Quran. Jelas ya? Baik, baca Quran misalnya sudah baca sekian ayat sampai berapa juz ya? Nah, misal himmah Anda, keinginan Anda misalnya selesai sampai situ, ingin mencari yang lain lagi, bisa Anda teruskan dengan mengulang hafalan Quran ya, sambil mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi. Karena mengulang hafalan Quran, menghafal Quran
Quran bagian dari zikir. Saya sering katakan penghafal Quran itu orang yang sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hafalan Quran disebut dengan zikir di Quran. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kami sudah mudahkan Al-Quran untuk digunakan sebagai zikir, untuk diingat. Ya, mengingat Quran di sini disebut dengan zikir. Diboleh antum ba'da subuh setelah misalnya zikir-zikir kalimat thayyibah, boleh membaca dan boleh menghafal Quran. Dan menghafal Quran terbaik itu di waktu subuh. Waktu fajar, ingat betul ya. Menghafal Quran terbaik boleh di waktu fajar. Dan itu dipersaksikan oleh para malaikat. Bukan cuma salatnya, termasuk semua bacaannya, apalagi bacaan Qurannya. Itu ada di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 82. Dari 79 nih, 79 sampai 82. 79 posisi paling kiri, sebelah atas ke tengah sedikit. Ya, dan kalimatnya dari 78 kalau mau lebih lengkap, maaf, dari 78 ya. Dan kalimatnya aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Di ayat 78. Inna qur'an al-fajr kana mashhudan. Ya, tunaikan salat dari mulai tergelincir matahari sampai dengan malam, khususnya bacaan di waktu subuh, fajar. Begitu salat subuh, bukan cuma salatnya, tapi semua bacaannya. Bahasanya menggunakan Quran al-Fajr. Ya, Inna Quran al-Fajr kana mashhuda. Sungguh semua bacaan yang disampaikan di waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Jika antum bertasbih disaksikan malaikat, kalau istighfar disaksikan, kalau baca Al-Quran disaksikan. Apalagi antum mulai dengan menghafal Quran. Makanya orang yang menghafal Quran di waktu subuh itu lebih cepat hafal dibandingkan menghafal di waktu siang. Nggak percaya silakan. Besok antum ba'da subuh, ya, atau mungkin sebelumnya fajar, antum mulai menghafal ya 2 ayat, 3 ayat itu masya Allah. Dan nunggu hitungan jam itu 5 menit antum sudah hafal. Ya, berapa ayat itu kan yang kiranya ingin dicapai. Insya Allah. Ya, kalau anda mau mulai. Ya. Apalagi kalau sebelumnya tahajud. Tahajud dulu. Karena ayatnya terangkai dengan tahajud. Ayat 79, ayat 80, ayat 81 terangkai dengan tahajud. Sampai ayat 82, kalau anda benar menghafalkan Qurannya, kemudian benar memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa ditawarkan dengan Quran yang kita hafalkan, imma menjadi syifa, obat dari penyakit yang sudah tidak ada obatnya lagi, atau obat hati, atau menjadi rahmat, kemudahan yang kita bisa bawa dalam kehidupan. Ya, tapi poinnya, selesai salat subuh, bisa berzikir kalimat thayyibah, bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran. Bisa lagi, bisa ada amalan yang lain, ada. Ya, bisa anda teruskan misalnya dengan ta'lim. Ya, ta'lim ada, itu bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya ada di Quran surah 58 ayat yang ke-11, Quran surah ke-9 ayat 22, posisi paling kiri sebelah bawah. Ya, setiap ada kalimat ta'lim selalu diawali dengan kalimat iman. Dan kalimatnya Quran surah 58 ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Kalau dikatakan pada anda luaskan majlis ilmu, diawali dengan kalimat iman. Kata para ulama ingin memberikan kesan bahwa orang yang belajar yang baik itu akan memberikan dampak pada peningkatan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ujung ayat ini ditutup dengan kalimat yarfa'illahu alladziina amanu minkum. Orang yang belajarnya benar, maka Allah akan angkat keimanannya kepada Allah, sehingga ketika dia selesai belajar, menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tujuan zikir untuk mendekatkan kita dengan Allah? Di ta'lim itu bagian dari zikir. Di bagian dari zikir. Makanya paling enak kalau nggak mau kerasa, itu antum ikut ta'lim. Sabtu, Ahad, kan suka ada kajian ya. Jadi begitu selesai subuh, antum ikut kajian itu nggak kerasa itu. Ya, antum ikut zikir dengan mengikuti ta'lim. Pahalanya banyak sekali, banyak. Ya. Begitu selesai ini hatta bidayatul duha, sampai di awal duha. Zikirnya sampai ke awal duha. Baik, satu tombak dari matahari bergeser dari tempat terbitnya. Jadi tempat terbitnya, Allah. Misal ini tempat terbitnya disebut dengan masyriq. Kalau tempat tenggelam disebut dengan maghrib, tempat terbit disebut dengan masyriq. Surah kedua Al-Baqarah ayat 115, sisi paling kiri sebelah bawah. Walillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah lah ya, segala yang ada di masyriq, tempat terbit matahari, wal maghrib, dan segala yang berada di tempat terbenam matahari. Ya, jelas di sini. Maksudnya ayat ini ingin mengatakan jangan menyembah matahari. Kan? Jangan menyembah benda-benda karena semua itu punya Allah. Masa yang punya tidak disembah, yang diciptakan yang disembah-sembah? Jelas ya? Tayyib. Sekarang saya akan pelankan sedikit. Ini pasti posisinya disebut masyriq. Kalau mulai bergeser, satu tombak mulai bergeser. Misalnya
Nah, ketika dia mulai bergeser ke arah barat, maka pergeserannya disebut dengan isyraq. Isyraq. Kalau sudah sampai bayangannya setinggi 1 tombak, ya, jadi kalau sudah memancarkan bayangan setinggi 1 tombak, ya, tapi perhatikan sini, maka posisinya disebut dengan syuruq namanya. Syuruq ini yang disebut dalam hadis ini dengan awal duha, bidayatul duha. Jadi ada yang mengistilahkan awal duha ini dengan salat syuruq, ada yang menyebutnya dengan salat syuruq, ada yang menyebutnya dengan awal duha. Keduanya benar, jelas ya? Keduanya benar. Jadi kalau ada yang mengatakan misalnya, nggak ada di sholat syuruq, yang ada awal duha. Ya betul, cuma antum menggunakan istilah awal duha. Nggak ada itu awal duha, yang ada sholat syuruq. Ya betul ya. Jadi menggunakan syuruq benar, menggunakan awal duha benar. Yang salah, yang sholat subuh di saat itu ya. Baik. Jadi bantuan. Kemudian thumma shalla rak'atain, dia sholat 2 rakaat. Nah, jadi ketemu sekarang berapa rakaatnya? 2 rakaat. Jadi awal duha ditemukan kemudian ya dalam waktu yang disebut dengan syuruq, saat matahari mulai bergeser 1 tombak dari tempat terbitnya. Kemudian setelah menunaikan sholat subuh berjamaah, berzikir sampai di waktu ini tunaikan sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau anda bisa kerjakan itu sampai selepas sholat, Nabi SAW menyampaikan di akhir hadisnya, "Fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin." Maka dia mendapatkan pahala yang banyak semisal haji dan umrah. Ya, semisal haji dan umrah. Bukan haji dan umrah, ingat ya. Bukan haji dan umrah, tapi semisal haji dan umrah. Di pahalanya cukup banyak. Makanya perjuangannya tidak mudah. Silakan kalau nggak percaya, hari-hari biasa antum datang. Besok hari apa? Hari Jumat, ya silakan misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat di masjid ya kan. Habis sholat subuh dulu begini kan, orangnya dah pulang nengok begini, syuruk ya Allah, syuruk gitu kan. Baik ya, Pak apa kabar? Syuruk, Masya Allah kan. Tapi terus itu nggak mudah. Makanya pada sesuatu yang tidak mudah pahalanya melimpah ya. Karena itu cari cara yang cerdas. Bagaimana bisa mendapatkan itu dengan suasana yang nyaman, tidak terasa kita dapat itu. Salah satunya taklim tadi itu paling mudah. Jadi ini yang pertama di awal duha berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi nomor hadis 586. Waktu ibadahnya disebut dengan salat syuruq atau awal duha, rakaatnya 2 rakaat. Yang kedua masih berlanjut di hadis Muslim nomor hadis 720. Baik. Inna likulli 'abdin fi kulli sulana shadaqah. Bagi setiap hamba itu, sejak dia mulai bangkit dari tidurnya, dia mulai bangun, ya di pagi harinya itu setiap sendi-sendinya harusnya sudah mulai bersedekah. Bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya 360 sendi itu semua, ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya. Tapi bisakah Anda pastikan tangan Anda berzikir kepada Allah, mata Anda berzikir kepada Allah, telinga Anda berzikir kepada Allah, kaki Anda berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu mutlak. Sehari ketika dibangunkan mesti begitu. Hewan aja berzikir. Burung saat mengepakkan lagi itu berzikir sambil kerja sambil zikir. Makanya Allah mudahkan rezekinya. Berangkat pagi, pulang sore, dapat rezekinya, hidupnya tenang. Yang anaknya banyak pun disuapi juga, dapat semua rezekinya, nggak ada masalah. Kerjanya sambil zikir. Cuma berangkat sore, berangkat pagi, pulang sore. Ya, ada di antara antum berangkat gelap, pulang gelap lagi, masya Allah. Salat fardu terlambat, salat sunnah nggak dikerjain, masya Allah gitu kan. Dan dihisab lagi, burung nggak dihisab. Ya burung nggak dihisab kan. Bahkan masya Allah, antum makan juga. Ya burung yang antum makan bisa bekerja dengan cara berzikir, bertasbih kepada Allah. Ya, antum yang makan burung masa nggak zikir? Awas hati-hati gitu kan. Hati-hati. Alhamdulillah nggak dibangkitkan di hari kiamat. Kalau dibangkitkan minta tanggung jawab sama antum. Gara-gara dia makan, ya Allah saya bertukar zikirnya kepada antum. Antum mau jawab apa ya? Alhamdulillah mereka tidak dibangkitkan, mereka tidak dihisab, kita yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, bagaimana cara menggantinya? Pertama, sebelum bicara tentang mengganti, kita harus pahami cara berzikirnya. Ya, cara berzikir anggota tubuh itu adalah menggunakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika antum pandang, ingat betul ini, cara berzikir mata adalah melihat yang baik-baik, yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya turun ayat di sini, Quran surah ke-24 itu, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Cara berzikir telinga adalah tidak mendengar yang buruk-buruk. Cara berzikir lisan bicara yang baik-baik, tidak berdusta, tidak bergibah. Makanya diharam
haramkan ghibah, celaka bagi para pendusta, wailul lil mukadzibin, kan? Cara berzikir tangan jangan menyentuh yang haram-haram. Makanya dilarang kemudian untuk mencuri, dilarang untuk berbuat curang, sampai ke kaki. Cara berzikir kaki melangkah pada yang baik-baik dengan tawadhu. Quran surah ke-25 itu ayat 63. Ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan, kan? Hamba-hamba Allah yang penyayang itu kalau jalan-jalannya tawadhu dia, baik. Paham di sini? Tapi tidak setiap orang dalam 24 jam dari bangunnya bisa menjaga itu. Nah, itu bisa ditutup. Kata Nabi SAW, bisa ditutup semua itu dengan menunaikan sholat duha 2 rakaat. 2 rakaat. Ya, jelas di sini? Tapi bukan berarti ditutup maksiatnya kemudian tertutup dengan duha, bukan. Bukan itu maksudnya. Jadi kewajiban zikir Anda yang seharusnya berzikir dari ujung kepala sampai ujung kaki itu, yaitu kewajibannya digugurkan oleh Allah dengan Anda menunaikan sholat duha 2 rakaat. Paham begini? Kalau Anda bisa praktekkan, bisa jaga dengan baik, nanti apa dampaknya? Ini poin ini. Tolong pahami dengan baik ya, yang dimaksud esensi dari hadis Muslim nomor hadis 720 ini. Yang dimaksud 2 rakaat duha setara dengan zikir seluruh sendi dalam tubuh. Maksudnya gini, bahasa Nabi yang mengatakan 2 rakaat ini senilai dengan zikir pada seluruh sendi pada tubuh kita. Itu maksudnya orang yang benar salat duhanya, selain tercukupi ini perintah Allah untuk berzikir pada seluruh tubuh, yang dimaksudkan adalah salat yang dia tunaikan ini itu akan membimbing dia menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjaga seluruh elemen tubuhnya untuk menyimpang dari ketentuan Allah. Itu maksudnya. Jadi sebelum dia beraktivitas, dia salat 2 rakaat. Dia memohon kepada Allah. Nah, salat 2 rakaat ini baca ya ayat-ayat yang sekiranya meminta permohonan kepada Allah supaya selalu dijaga dalam kebaikan. Atau pilih ayat-ayat yang sesuai di sini. Jadi orang yang benar salatnya begitu dia beraktivitas setelah menunaikan 2 rakaat ini, Allah akan jaga ujung kepala sampai ujung kakinya. Di begitu dia keluar masjid misalnya atau keluar rumah, ya lalu matanya melihat yang tidak baik, Allah akan jaga, akan dipalingkan oleh Allah. Kemudian telinganya dengar yang tidak baik, itu akan dihindarkan. Ke kantor menemukan barang yang tidak baik, gak akan dia sentuh. Ini yang dimaksud faedahnya ini. Jadi kalaupun Anda menunaikan 2 rakaat tapi yang ini masih berbuat yang tidak baik, maka nggak ada faedahnya ini. Paham ya? Makanya dalam salatnya nanti tidak sekedar takbir kemudian tutup dengan salam, tidak. Dalam sujud Anda memohon, kan? Setelah salat Anda meminta supaya dijaga oleh Allah dari maksiat, kerja mendapatkan yang halal, berangkat dibimbing oleh Allah, dijaga dari orang-orang yang tidak baik, begitu pulang mendapatkan rezeki yang halal dengan cara yang terbaik. Makanya berangkat Anda dari masjid misalnya pulang, kalau saran saya, kalau Anda bisa dekat dengan masjid, usahakan jangan langsung ke rumah. Kalau bisa mampir dulu ke masjid. Dulu sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, ulama saleh selalu begitu tuh para ikhwan. Jadi begitu selesai kerja, mampir ke masjid dulu. Dan itu tidak hanya nanti antum tunaikan sholat misalnya kan tahiyatul masjid. Yang berangkat antum bermula dari rumah Allah, meminta kemudahan, begitu pulang bertawakal kepada Allah. Itu bukan cuma akan mendapatkan keberkahan dari rezeki yang Allah berikan, tapi juga memberikan kedamaian dalam jiwa. Makanya ketika sampai rumah suasana hatinya enak. Gak percaya silakan. Antum dari kantor pulang langsung ke rumah tuh. Itu yang dibawa suasana kantor dan suasana jalan. Silakan di jalan macet, macam-macam dan sebagainya. Pulang ke rumah kadang-kadang tidak perlu situasinya. Ya, melihat istri kan melihat orang lain bawa kendaraan tuh kan. Baik yang tadi di klakson ini tuh, ya. Melihat anak-anak kayak melihat bunyi-bunyi macam-macam. Jadi gak nyaman. Antum ke masjid begitu wudu, ya, salat sunah wudu, kemudian bertawakal kepada Allah. Juga masih katakan. Begitu pulang ke rumah hatinya sudah tenang. Enak ya. Lihat istri, lihat anak dan menunggu 7 jam, 8 jam, ada keakraban dan kenyamanan. Itu indah. Itu indah ya. Antum bisa coba insyaallah ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ketentraman yang dimaksudkan. Dan tidak cukup dengan amin, besok praktekin dulu ya. Baik. Kemudian teruskan di Abu Dawud nomor hadis 1289. Ini hadisnya hadis qudsi. Ya, hadisnya hadis qudsi. Qala Rasulullah SAW, sekali Rasulullah SAW pernah bersabda, Qala Rabbuna Jalla wa'ala, Allah Tuhan kita Jalla wa'ala pernah berfirman, Man lam ya'jiz an arba rak'atin fi akhirin nahar, fi awalin nahar, siapa yang tidak merasa malas menunaikan salat 4 rakaat di awal siang
Jadi sudah masuk di ke pertengahan duha nih, awal siang. Kalau tadi kan bisa Anda tetapkan misalnya jamnya baru jam 6 gitu kan, kalau yang syuruk itu. Tapi kalau yang ini tadi yang setengah 7 ya. Kalau yang hadis yang berikutnya ini di Abu Dawud nomor hadis 1289, taruhlah kisaran jam setengah 8 jam 8 gitu kan, setengah 8 jam 8. Siapa yang tidak merasa malas, malam ya'jiz an arba'i raka'atin, yang tidak merasa malas menunaikan salat 4 rakaat di awalin nahar, ya di awal menuju siang, Masya Allah, akfika akhirahu, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, saya akan cukupkan segala kebutuhannya sampai di akhir siang, sampai ke malam ini. Di kalangan antum misalnya bisa menunaikan salat 4 rakaat ini, ditunaikan dengan baik, berangkat berikhtiar mencari rezeki, Allah akan jamin orang yang salatnya benar 4 rakaat ini akan diberikan kemudahan dalam rezekinya dan segala kebutuhannya sampai sore, sampai sebelum dia tidur. Paham sih? Baik. Jadi ini yang dimaksudkan oleh sementara orang, ya, yang dimaksud dengan salat duha bisa mempermudah rezeki itu. Ya. Ini bilangannya 4 rakaat. 4 rakaat. Bisa ditunaikan 2 rakaat, 2 rakaat. Bisa ditunaikan 4 sekaligus. Ya. Pelan-pelan. Perhatikan, saya teruskan urutkan sampai caranya sedetil mungkin sampai kita paham ya. Awas jangan sampai antum sholat misal sampai 4 rakaat tapi ternyata dapat kesulitan juga. Yang salah bukan sholatnya, mungkin cara antum menunaikan sholat yang tidak tepat ya. Jelas di sini? Baik, pelan-pelan lihat sini. Pertama yang dimaksud di hadis ini, hadis qudsi ya. Pertama, sholat di waktu duha awal siang jumlahnya 4 rakaat. Cara menunaikannya bisa 2 rakaat, 2 rakaat, bisa 4 rakaat secara langsung. Baik, ini tidak ada khilaf di antara para ulama tentang hal ini, karena memang hadisnya tidak menunjuk langsung apakah 2 atau 4. Kalimat hadisnya hanya mengatakan 4 rakaat. Sedangkan dalam penunaian sholat sunnah yang lebih daripada 2 rakaat, Rasulullah SAW senantiasa mempraktikkan dengan 2 cara. Dikiaskan kepada sholat malam. Sholat malam itu kan sholat sunnah lebih daripada 2 rakaat. Kadang beliau tunaikan dengan 2. Ada di hadis Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian ada juga yang saya bacakan hadisnya supaya tidak keliru ya. Nabi menyampaikan salatul laili mathna mathna, salat malam itu bisa Anda tunaikan minimal 2 rakaat, 2 rakaat. Di 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa idza khashiya ahadakum al-fajr, kemudian jika Anda khawatir dengan penunaian itu fajar akan segera datang, falyutir raka'atan wahidah, maka segera tutup dengan 1 rakaat. Ini artinya boleh salat sunnah yang dikerjakan lebih daripada 2 rakaat untuk tunaikan 2 rakaat, 2 rakaat. Paham sampai sini? Tanya. Sekarang saya tanya, salat duha ini berapa rakaat? 4 rakaat kan? Lebih daripada 2 rakaat tidak? Lebih, karena lebih daripada 2 rakaat bisa dikiaskan kepada amalan yang ada di hadis Muslim ini. Jadi bisa tunaikan 2 rakaat, kemudian salam, lalu mulai lagi 2 rakaat, kemudian salam. Jelas sampai sini? Baik. Teruskan. Bisa 4 rakaat sekaligus bisa 1 kali salam. Baik, ini dikiaskan kepada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat malam ketika beliau pernah menunaikan di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada di Al-Bukhari nomor hadis yang paling spesifik 2009, 2010, 2011 sampai 2012. Ketika ditanya Sayyidah Aisyah oleh beberapa sahabat, ada di antaranya Al-Mughirah bin Syu'bah, ada Hudzaifah al-Yamani, ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, bertanya pada Sayyidah Aisyah bima makna kaifa kana salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, yusalli arba'an, beliau salat 4 rakaat, thumma yusalli arba'an, dia salat 4 rakaat, thumma yusalli 3, kemudian salat 3 rakaat. Dan tas'alan husnihinna wa qulihinna, tapi jangan tanya masalah bagus dan panjangnya bacaan salat dan gerakan beliau, itu sulit untuk diikuti. Baik, jadi dari pernyataan ini beliau pernah salat sama-sama nih, ini 11 ya kan, ini 11, kadang-kadang 13 rakaat, kadang-kadang yang ini 13 rakaat. Tapi beliau pernah tunaikan yang 11 ini dengan 2, pernah kata Sayyidah Aisyah dengan 4, kemudian berapa? 3. Paham sampai sini? Baik, jadi kalau ini kita kiaskan kepada salat duha ini, baik.
Yang rakaat lebih daripada 2 rakaat, yang jumlahnya bisa 4 ke atas, maka Anda bisa tunaikan dengan 4 sekaligus dengan satu salat. Paham sampai sini? Baik. Nah, bagaimana cara menunaikan salatnya? Ya seperti antum tunaikan salat-salat sunnah yang lain, seperti 4 rakaat sebelum zuhur misalnya, ya kan? Baik, tapi caranya ini agak beda sedikit. Yang dimaksud beda itu pada penunaian dan pemilihan ayat-ayat serta doa yang dimaksudkan. Ya. Jadi ketika Anda mulai sholat, mulai dengan kekhusyuan, pilih ayat-ayat yang sesuai dengan hajat Anda, kebutuhan Anda saat akan berangkat itu. Karena ini terkait dengan rezeki, maka pilih ayat-ayat yang memudahkan Anda mendapat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan pilih. Jadi begitu caranya, jangan sampai Anda diberi peluang, keutamaannya bisa mendapatkan rezeki, tapi ketika Anda sholat malah minta sabar di situ. Ya Allah, pilih ayat misalnya Quran surah ke-2 Al-Baqarah 155 sampai 157, ya kan? Anda katakan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin, ya kan? Padahal Allah ingin turunkan rezeki untuk mempermudah, cuman antum baca ayat tentang musibah yang enggak nyambung di sini. Jadi antum keluarkan dulu ayat-ayat tentang rezeki. Bisa ketentuan rezeki itu ada di langit, Quran surah ke-51 ayat ke-22, kursi paling kanan di sebelah bawah, ya kan? Kemudian rezeki diturunkan di bumi untuk dimudahkan, Quran surah kedua ayat 29. Anda diminta untuk mendapatkannya, misalnya Quran surah kedua ayat 168. Anda bisa mendapatkan kemudahan dengan mengambilnya, Quran surah kedua ayat 172. Anda belum berangkat, rezekinya sudah nungguin, Quran surah 7 ayat 96. Ya, Anda mintakan tanpa lagi, rezeki datang tanpa diminta, Quran surah 65 ayat 2 sampai 3. Jadi banyak di situ, Anda bisa pilih, keluarkan dulu, Anda baca pada saat itu. Lalu, gitu ya, silahkan cari sendiri nanti. Ini yang dimaksud dengan 4 rakaat. Selebihnya disebut dengan sholatul awwabin atau sholat awwab. Itu yang lebih daripada 4 rakaat. Ada yang 8 rakaat sampai dengan 12 rakaat. 8 rakaat sampai 12 rakaat. Biasanya di akhir-akhir duha, ya jam 9, jam 10, Anda boleh tunaikan 8 rakaat sampai dengan 12 rakaat. Itu disebut oleh para ulama dengan sholat awwabin, sholat orang-orang yang memohon kebaikan kepada Allah kembali pada jalur-jalur yang baik. Ya, makanya ada riwayat sampai kepada kita, hati-hati ya, orang-orang yang benar sholat duhanya itu akan nampak pada perbuatan kebaikan dalam hidupnya. Kalau benar doanya akan ada perubahan dalam hidup. Apalagi yang 8 rakaat, yang 12 rakaat, ya, Masya Allah. Ya, jadi semoga Allah berikan kebaikan kepada Anda semua, dan semoga sesuai dengan apa yang Anda tanyakan. Jika ingin 2 rakaat, silakan pilih. Ingin dapat semisal haji dan umrah, atau Anda ingin mengganti tasbih, ya, atau misalnya ingin 4 rakaat memudahkan rezeki, atau ingin 8 sampai 12 rakaat memberikan kemudahan dalam perilaku hidup dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti sejenak untuk menunaikan salat Isya berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka